Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, anak-anak. Pada masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS SMK Berlian Nusantara tahun pelajaran 2021-2022. Pada kesempatan pagi hari ini yang akan kita bahas atau yang nantinya akan kami perkenalkan yaitu mengenai pengenalan sarana prasarana yang ada di SMK Berlian Nusantara Magetan. Bersama saya, Anas Aribowo. Sebelum kita mengenal lebih jauh, akan kami sampaikan yaitu profil daripada SMK Berlian Nusantara. Di mana untuk nama sekolah yaitu SMK Berlian Nusantara dengan alamat Jalan Raya Parang RT 02 RW 4 Desa Baligondo, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan. Dengan nomor telepon 0351 891 184. Dengan nomor statistik sekolah atau NSS yaitu 322051017012 atau untuk NPSN-nya yaitu 205761115. Adapun nama kepala sekolah yaitu Bapak Supriyanto dengan nomor telepon 085556055557. Untuk akreditasi yaitu akreditasinya B. Kemudian tahun didirikan atau mulai beroperasi yaitu pada tanggal 20 Mei 2010. Untuk kepemilikan tanah atau bangunan yaitu milik sendiri dengan luas tanah yaitu kurang lebih 4.600 meter persegi dengan luas bangunan 616 meter persegi. Nah, SMK Berlian Nusantara ini di bawah naungan yaitu Yayasan Berlian Utama, di mana untuk ketua yayasannya itu bernama Dr. Endang Herawati Ningsih Mars. Jadi SMK ini didirikan oleh beliau yaitu dari seorang dokter. Jadi makanya kenapa SMK Berlian Nusantara ini mengambil bidangnya adalah di bidang kesehatan. Nah, di SMK Berlian Nusantara itu ada 3 kompetensi. Yang pertama adalah farmasi klinis dan komunitas. Di mana pada kompetensi ini mendidik siswanya untuk menjadi asisten apoteker. Sekolah ini juga mendidik siswanya untuk menjadi mandiri, santun, sopan, dan terampil. Jadi kalau farmasi klinis dan komunitas ini berkaitan erat dengan meracik sebuah obat. Kemudian yang kedua yaitu asisten keperawatan. Kompetensi ini mendidik siswanya untuk menjadi asisten perawat. Sama, sekolah ini juga mendidik siswanya ini untuk menjadi mandiri, santun, sopan, dan terampil. Jadi, untuk mendiagnosa atau merawat seorang pasien ini adalah bagian daripada tugas seorang asisten perawat. Kemudian yang ketiga, kompetensi yang ketiga yaitu teknologi laboratorium medik. Nah ini, kompetensi ini mendidik siswanya untuk menjadi asisten analis kesehatan.
Nah, jadi kalau dulu ini namanya adalah analis kesehatan, tetapi mulai tahun 2017 ini sudah berubah menjadi teknologi laboratorium medik, di mana sekolah ini juga mendidik siswanya untuk menjadi mandiri, santun, sopan, dan terampil. Nah, ini kalau TLM atau asisten analis kesehatan, ini pada intinya adalah eh, dia berada pada SMK Berlian ini sebetulnya sudah lama, tetapi mulai banyak diminati itu di awal tahun 2017. Jadi pada tahun ajaran baru di tahun 2017 untuk kompetensi keahlian teknologi laboratorium medik ini mulai diminati oleh peserta didik baru. Nah, kenapa? Karena untuk pangsa pasar, terutama setelah kalian lulus, ini sangat banyak di luar. Karena ini nanti berkaitan dengan laboratorium untuk check up medis dan sebagainya. Jadi kalau dikatakan jurusan ini atau kompetensi kalian ini sangat langka, tidak semua sekolah kesehatan ini membuka daripada jurusan teknologi laboratorium medik. Nah, di SMK Berlian Nusantara, ini pada awalnya kita menempati bangunan ini. Jadi bangunan ini dibuat pada tahun 2017. Kita membangun selama 1 tahun dan kemudian baru ditempati di tahun pelajaran 2019. Nah, di mana bangunan daripada bangunan induk SMK itu dibagi menjadi 2 lantai, yaitu lantai 1 dan di lantai 2. Nah, ini tampak kalau siang dan juga tampak pada saat malam hari. Nah, adapun side plan atau denah daripada SMK Berlian Nusantara ini dibagi menjadi ada 2 bangunan induk di sini. Yang pertama adalah gedung atau bangunan induk, yaitu 2 lantai. Kemudian di sebelah utaranya, yaitu RPS atau ruang praktek siswa. Kemudian di situ ada tanda merah sebanyak 4. Itu adalah toilet atau kamar mandi. Baik itu milik siswa dan yang satu adalah milik Bapak Ibu guru. Nah, kemudian di sebelah selatan, di situ ada lapangan. Nah, kemudian untuk tempat parkir itu berada di sebelah timur daripada gedung induk. Jadi tempat parkir kita itu berada di sebelah timur. Kemudian untuk kantin ini kita berada di belakangnya rumah penduduk. Jadi jalan masuk di situ ada kantin. Nah, ini nanti kalau PPKM-nya sudah selesai, kalian bisa menggunakan kantin tersebut. Nah, di sini saya jelaskan yaitu bangunan induk daripada SMK Berlian. Untuk lantai 1, yang paling utara dan paling timur itu kita gunakan untuk tempat beribadah. Jadi nanti bisa digunakan untuk kegiatan sholat zuhur
atau untuk kegiatan sholat duha dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya di sebelah tengahnya atau sebelah barat tempat beribadah itu nanti adalah kelas 10. Kemudian di sebelah baratnya lagi itu adalah kelas 11. Nah, kemudian di sebelah selatannya paling timur ini nanti adalah ruang perpustakaan. Di sebelah baratnya itu adalah ruang KS atau ruang kepala sekolah. Kemudian di sebelah baratnya lagi atau paling barat, sebelah selatan, ini adalah ruang guru dan TU. Jadi nanti kalian kalau mengumpulkan tugas, menemui Bapak Ibu guru, atau melakukan pembayaran, meminta surat apapun, itu nanti bisa lewatnya TU atau di ruang guru. Ini adalah denah daripada bangunan induk lantai 1. Kemudian yang berikutnya yaitu set plan atau denah bangunan induk lantai 2. Di sebelah utara itu sebelah utara timur ada lab farmasi. Kemudian yang berada di tengah atau di sebelah barat lab farmasi itu ada laboratorium teknologi, laboratorium medik atau lab daripada eh, analis kesehatan. Kemudian di sebelah utara paling barat itu adalah lab atau laboratorium keperawatan. Kemudian di sebelah selatan daripada laboratorium itu ada kelas 12B, di sebelah tengahnya ada kelas 12A, dan sebelah timur ini digunakan untuk ruang kegiatan. Nah, untuk laboratorium ini kita jadikan satu. Jadi 3 kompetensi itu nanti tempatnya ada di sebelah utara lantai 2. Nah, karena nanti di dalam sistem pembelajaran yang ada di SMK Berlian Nusantara ini, 70%-nya itu adalah di praktikum. Nah, sambil menunggu informasi dari pemerintah, karena di saat ini masih dalam kondisi pandemi COVID-19, maka untuk sistem pembelajarannya masih daring. Kalaupun nanti ada luring, ini biasanya kalau di SMK Berlian, untuk luringnya ini hanya pada jam praktikum. Demi untuk mengurangi resiko daripada papar COVID-19. Sehingga di sini saya sampaikan, yaitu tata tertib di laboratorium. Yang pertama, praktikan ini harus hadir paling lambat 10 menit sebelum praktikum dimulai. Nah, jadi ditunggu. Jangan sampai terlambat. Yang kedua, praktikan yang terlambat ini hanya boleh mengikuti kegiatan praktikum atas izin guru praktikum. Jadi kalian masuk di laboratorium untuk melakukan praktek, kalau nggak ada izin dari Bapak Ibu guru ya kalian nggak akan diperbolehkan. Karena peralatan yang ada di laboratorium ini semuanya adalah sensitif semuanya. Kemudian yang ketiga, praktikan ini harus menggunakan seragam laboratorium atau jas lab selama praktikum berlangsung. Jadi ini jas warna putih. Ini wajib untuk kalian pakai. Bagaimana kalau tidak membawa atau lupa? Ya, kalian harus pulang mengambil atau pinjam temannya. Yang intinya, kalau kalian tidak membawa, ya tidak boleh untuk ikut kegiatan praktikum.
Kemudian yang berikutnya, praktikan harus siap dengan peralatan dasar praktikum. Nah, baik itu farmasi, TLM, ataupun keperawatan, ini kalian harus memiliki peralatan dasar praktikum yang nantinya ini akan digunakan praktikum pada saat jadwal kalian. Sedangkan untuk peralatan yang sifatnya eh, bukan dasar, ini nanti akan disediakan oleh pihak sekolah. Kemudian wajib memelihara ketenangan selama praktikum berlangsung. Kemudian keluar masuk ruangan ini harus seizin guru praktikum. Dilarang makan atau minum atau membawa makanan atau minuman ke dalam laboratorium. Jadi, kalian tidak sembarangan membawa makan atau minuman ke dalam laboratorium untuk menjaga kebersihan yang ada pada laboratorium tersebut. Kemudian, hanya boleh menggunakan meja praktikum ini sesuai dengan tempat yang telah ditentukan untuk setiap praktikum. Jadi nggak boleh berpindah-pindah. Karena nanti biasanya alat dasar kalian ini akan disimpan di meja tersebut. Biar nanti kalian itu tidak selalu bawa pulang. Kalau kalian bawa pulang, pasti yakin alasannya adalah tertinggal. Makanya supaya tidak lupa, ini biasanya nanti masing-masing itu dikasih meja. Nah, mejanya itu nanti isinya adalah alat-alat praktikum dasar kalian. Kemudian hanya boleh menggunakan meja praktikum sesuai dengan tempat yang telah ditentukan untuk setiap praktikum. Kemudian dilarang memindahkan peralatan praktikum dari tempat semula. Setelah selesai digunakan, semua bahan praktikum ini harus dikembalikan ke tempatnya semula dalam keadaan rapi dan bersih. Jadi kalau peralatannya itu dipakai, kondisinya sudah bersih ya harus dikembalikan pada tempat dan kondisinya juga bersih. Nah, untuk membersihkan itu nanti di depan lab, masing-masing lab itu ada wastafel yang fungsinya adalah untuk membersihkan. Berikutnya, semua bahan dan peralatan praktikum ini harus digunakan dan diperlukan dengan baik dan penuh tanggung jawab. Jadi untuk bahannya ini nanti yang menyiapkan semuanya adalah dari pihak sekolah. Berikutnya, praktikan ini hanya boleh meninggalkan laboratorium dengan seizin guru setelah semua bahan dan peralatan praktikum ini dibersihkan sebagaimana mestinya. Kemudian, setiap kelompok praktikan ini harus menyusun jadwal piket untuk memelihara kebersihan daripada laboratorium. Pelanggaran tata tertib ini akan mengakibatkan sanksi tidak boleh mengikuti praktikum. Jadi kalau kalian nggak mau patuh atau melanggar ya berarti kalian tidak diperbolehkan untuk mengikuti kegiatan praktikum. Itu adalah tata tertib di saat kita berada di laboratorium. Lalu bagaimana tata tertib yang ada di dalam kelas? Yang pertama, siswa wajib hadir tepat waktu, jadi jangan sampai terlambat. Berdoa bersama sebagai pembiasaan sebelum memulai aktivitas belajar mengajar. Berikutnya, piket kelas ini dibuat sesuai kesepakatan kelas
dan bertugas untuk membersihkan lingkungan kelasnya masing-masing. Berikutnya, sopan santun dan menghargai. Jadi kita harus bersikap saling menghargai, sopan santun, baik itu dengan teman maupun Bapak Ibu guru yang mengajar. Kemudian pada saat pelaksanaan di dalam kelas, ini untuk ponsel atau HP, ini dikumpulkan di depan kelas. Jadi bukan tidak boleh, tetapi dikumpulkan di depan kelas. Tujuannya apa? Tujuannya pada saat nanti pembelajaran kalian akan konsentrasi, tidak melihat HP. Kecuali mata pelajaran tertentu yang nantinya itu akan menggunakan media browsing sehingga HP atau telepon, handphone ini nanti bisa digunakan dengan izin Bapak Ibu guru pengajar. Adapun tata tertib di sekolah, yaitu siswa dilarang makan dalam kelas. Nah, kenapa toh kok makan saja nggak boleh? Jangan sampai di saat kita makan dalam kelas, ini akan mengganggu suasana yang ada di dalam kelas tersebut. Jadi, memang untuk aturannya, kelas itu supaya bersih, harum, dan sebagainya. Nah, apabila siswa makan atau minum pakai peralatan non-plastik, artinya di sini bawa wadah sendiri dari rumah. Jangan sampai membungkus plastik, karena di sekolah kita ini berusaha untuk mengurangi yang namanya sampah plastik. Sehingga diharapkan kalian membawa daripada alat peralatan sendiri. Kemudian siswa makan di tempat yang telah disediakan. Jadi nanti di depan kelas itu nanti ada meja, di situ bisa kalian gunakan untuk makan. Ah, makan bekal dari rumah. Kemudian siswa membawa alat untuk beribadah sendiri. Dan karena di sini masih pandemi COVID, maka selama berada di sekolah, siswa wajib menggunakan masker. Nih, berikutnya siswa parkir kendaraan di tempat yang sudah disiapkan. Artinya di sini sepeda motor itu diletakkan di dalam lingkungan sekolah, bukan di luar, tapi di dalam. Kenapa? Kita menjaga keamanan. Kalau di luar itu kan tidak ada yang menjaga. Tetapi kalau di dalam itu adalah tanggung jawab daripada pihak sekolah. Kemudian berkaitan dengan WiFi atau internet, untuk di SMK Berlian, semua siswa mendapatkan hak akses WiFi atau internet tersebut sama. Nantinya masing-masing siswa ini akan mendapatkan akun tersendiri. Jadi masing-masing siswa itu nanti mempunyai user dan password sendiri-sendiri. Jadi user passwordnya nanti berbeda-beda. Dan kalian boleh menggunakan akses tersebut. Kemudian setiap peminjaman alat milik sekolah ini harus izin kepada pihak sekolah. Nah, ini jelas. Nah, itu adalah tata tertib daripada berkaitan dengan sarana prasarana yang ada di sekolah. Nah, ini akan kami perlihatkan yaitu ruang laboratorium farmasi. Nah, silakan Anda lihat.
Ini banyak sekali timbangan. Nah, ini nanti biasanya kalian akan melakukan praktikum di meja tersebut. Nanti masing-masing siswa akan diberikan alatnya dan kalian bisa mengikuti instruksi atau perintah daripada Bapak Ibu guru. Kemudian yang berikutnya yaitu ruang laboratorium teknologi laboratorium medik atau analis kesehatan. Nah, ini tempatnya. Jadi meja yang digunakan, kemudian ada beberapa alat. Nanti akan kita perkenalkan alat-alat dari TLM atau analis kesehatan. Nah, ini adalah contoh penggunaan dari peralatan sebagian kecil peralatan dari teknologi laboratorium medik. Jadi alatnya mahal-mahal semuanya dan kalian di sini nanti akan selalu bermain-main atau selalu diberikan peralatan-peralatan kesehatan. Jadi nanti mungkin kalian akan awam pada awalnya, tetapi nanti akan diperkenalkan oleh Bapak Ibu guru. Nah, ini siswa-siswa dari jurusan atau kompetensi teknologi laboratorium medik. Nah, ini. Jadi mungkin kalau di SMP kalian nggak ada ini. Nah, ini semuanya adalah serba digital. Nah, dan alat ini sangat mahal sekali. Ini nanti yang digunakan oleh kompetensi teknologi laboratorium medik. Di nanti diharapkan setelah kalian lulus dari SMK Berlian, kalian bisa mengoperasikan peralatan tersebut. Jadi ini peralatannya masih baru semuanya, tahun 2020 dan semuanya serba digital. Nah, ini juga sama, masih miliknya TLM. Alatnya begitu banyak sekali. Sayang. Diharapkan di antara kalian nanti ada yang bisa menggunakan peralatan tersebut. Sehingga harapannya sebagian dari kalian nanti bisa masuk di asisten analis kesehatan atau di kompetensi kalian teknologi laboratorium medik. Nah, ini gambar atau foto dari gedung RPS. Di mana gedung RPS tersebut ini panjangnya adalah 22 meter, sedangkan lebarnya itu ada 18 meter. Nah, ini lengkap dengan meja. Jadi, sebelum nanti melakukan kegiatan praktikum, itu nanti ada kegiatan responsi, yaitu pengenalan terlebih dahulu. Nah, ini akan diberikan materi terlebih dahulu sebelum kalian melakukan kegiatan praktikum. Nah, itu kalau kita melihat banyak sekali peralatan-peralatan yang dimiliki oleh TLM ya. Jadi, dan ini yang jelas alatnya sudah canggih. Di klinik-klinik atau di pusat untuk medical check up itu kita hampir 90% sudah kita miliki di sini. Jadi untuk alat yang digunakan untuk mengukur dalam bentuk hasil printout atau digitalnya itu kita sudah memiliki. Kan kita sudah memiliki 4. Nah, ini.
Sedangkan untuk ruangan laboratorium perawat, nah ini di sini kalau kita melihat untuk bednya kita ada 4 ya. Di sini bisa kalian lihat pada ruangan laboratorium keperawatan. Sedangkan untuk ruang kelasnya, nanti seperti yang sudah saya sampaikan, ada di lantai 1 dan ada yang di lantai 2. Demikian juga, ini contoh untuk lantai 2, ruangan kelas untuk lantai 2. Nih, sedangkan untuk kamar mandi atau toilet, itu kita ada 4, yaitu satu milik Bapak Ibu Guru yang paling selatan, kemudian di sebelah utara, utaranya lagi, dan utaranya lagi itu adalah toilet daripada siswa. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, banyak sekali sarana prasarana yang sudah kami siapkan untuk menunjang pembelajaran kalian. Banyak sekali peralatan-peralatan yang sudah kita miliki, yang nantinya kita siapkan untuk kegiatan pembelajaran kalian di sekolah. Dan harapan sekolah, kalian bisa menggunakan atau mengoperasikan daripada peralatan tersebut. Seperti yang tadi kita sampaikan, peralatan-peralatan tersebut, mungkin foto yang kita tampilkan itu adalah bagian daripada analis kesehatan atau TLM. Mungkin sampai di sini dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya minta maaf. Dan sekali lagi, selamat bergabung dengan kami keluarga besar SMK Brilian Nusantara. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi